Nah sebenarnya kan range lompatnya lumayan nih dok ya, dari lu awalnya beli sulcata langsung lompat ke Aldabra itu kan secara harga bisa berkali-kali lipat tuh dok. Apa yang membuat lu yakin dok punya hewan yang sebegitu mahal ya? Nggak takut mati emang dok? Kembali lagi di radiotortor.id, Duta Racun Tortoise Indonesia. What's up everybody? Hehe, video baru lagi, kita ketemu lagi barengan sama gue Raditya Ardanto, mimpin radiotortor.id. Jangan lupa di follow Instagram kita ya, radiotortor.id, dan juga di subscribe channel ini dong ya, Radio Tortor, buat kita semangat bikin video-video terus ya. Oke, di video kali ini agendanya adalah gue akan menuju ke rumah salah seorang dokter. Gue akan menuju ke rumah salah seorang dokter. Dia adalah tortoise keeper juga, dia pet keeper juga. Agendanya sebenarnya dua. Yang pertama, gue mau nganterin balik si Aldabra ini yang udah dititip ke gue selama kurang lebih berapa ya? 2 bulan kali ya. Dia nitip 2 Aldabra, yang satu udah dipulangin, yang satu lagi masih di sini, mau gue balikin per hari ini. Ya keluhannya Aldabranya sebenarnya 2 Aldabranya ini pilek. Ya, tapi alhamdulillah setelah 2 bulanan treatment di Radio Torto sudah bisa fit dan bisa kita kembalikan lagi ke ownernya. Dan ternyata setelah gue telusuri, si dokter ini juga ternyata adalah seorang pet keeper. Dia juga adalah kolektor, bahkan breeder kali ya, gue juga nggak tahu deh ya, dari goldfish alias ikan mas koki. Waduh, gue penasaran sih kayak apa bentukannya nanti ya. Jadi kita bakal kesana ngasih Aldabranya dia. Kita juga bakal ngeliat gimana set kandang tortonya dia di sana, plus kita lihat koleksi goldfishnya dia di sana. Oke, namanya adalah Dr. Anita. Kita bakal menuju ke rumahnya di daerah Jakarta Barat. Let's go! Rumah dari dokter ternyata dia ya, Dokter Anita yang menitipkan Aldabranya ke gue, dan sekarang kita bakal langsung naruh Aldabra ini di rumahnya, plus kita lihat set kandangnya dia seperti apa, dan kita lihat segala macam hewan-hewan yang ada di rumahnya dia. Let's go. Wih, ini dia nih, Mbak Anita. Ketemu pertama kali kita. Hai, oh ini orangnya nih, Ibu Dokter. Apa kabar Ibu Dokter? Alhamdulillah. Bu, ini Bu, barangnya Bu, Aldabranya Bu. Sama-sama, yuk kita masuk ya. Mau masuk ya? Siap. Ini dia rumahnya Ibu Dokter kita. Aldabra keeper. Lo berarti di sini punya apa aja sih untuk torto ya? Torto ada. Kalau nitip ke gua 2 Aldabra tuh kemarin. Iya. Ya, terus? Itu 2 Aldabra, terus ada satu lagi. 3. Wow. Terus sulcata 2. Oke, 2 sulcata, 3 Aldabra. Udah. Oke, kita mau buka. Ini tuh Aldabra yang kecil ya? Iya. Tuh kan nitipin 2 ke gue. Satu yang udah agak gedean, ini yang kecil. Oke. Inilah dia. Sudah lama tidak bertemu. Agak gedean nggak? Terakhir lo kasih ke gue? Gedean lah. Agak gedean ya, lumayan ya. Berarti berapa bulan ya lo di gue ya? Ini ya? Kayak sebulan lebih. Sebulan ya? Sebulan lebih ya? Hampir 2 bulan ya? Oke, ini set kandangnya dia. Torto table 2. Oke, dia pakai ini Solar Glow, Exoterra, ini pakai ceramic heater, Nomoy Pet. Ini suhunya dia 31. Oke buat Aldabra. Humidity juga 60-an. Tuh apaan tuh sebelah? Oh ini Guinea pig. Oke. Oke, lo satu tempat ini berarti isinya 1 torto aja? Apa lo gimana biasa setnya? Buat sore abis mereka di kandang yang di luar, Ya. biasanya masuk ke sini. Oke. Ini si sulcata 2, Oke. Aldabra 3. Oh di bawah semua. Oh sulcata yang di atas yang kena lampu ini ya, yang Iya. butuh panas ya. Oke, jadi lu sebenarnya ini kandang untuk sore ke malam. Iya. Ya, lebih sering di luar sebenarnya kalau untuk semua tortolo ini ya. Betul. Oke, jadi ini set kandang untuk malamnya di istirahatnya. Lampunya memang full gini, pakai solar glow, baunya buat yang Aldabra. Oke. Yuk kita lihat kandang yang di luar ya. Oke.
Oke, kita sekarang mau lihat kandang yang di depan ya, Dok ya. Tempat biasanya kalau misalnya seharian 5 tortonya dia dilepas di luar. Lu di sini tadi gue lihat sekilas banyak banget hewan berarti. Ada apa aja di rumah ini? Ada anjing tuh, 1, 2. Tuh anjing apa sih tuh? Itu anjing golden. Oke. Itu blasteran sih, mix lah. Mix tuh apa berarti? Dia kawin silang gitu? Oh ya? Entah dengan apa dengan Oh, lu nggak tahu, yang penting dia mix aja. Iya. Yang ini? Yang ini golden. Ini golden. Jantan ya? Ini betina. Oh betina, gue so tau abis soalnya gue nggak tahu. Iya iya Oke, iya jadi iya inilah iya. set kandang luarnya. Iya. Yang biasanya hari-hari lu taruh 5 torto lu di sini. Iya, biasa kalau pagi sampai sore, kalau misalkan lagi ada matahari, gue taruhnya di sini. Oke. Tapi kalau misalkan tiba-tiba hujan, Oke. kembali ke turtle table Dalam. tadi. Oke. Ini rumput semua bawahnya, tanah juga ya. Dikandangin seperti ini, jadi dia bisa kemana-mana. Secara area besar dan langsung atas ya. Yang ngebatasin cuma pohon-pohon ini sebenarnya. Nggak ada atapnya buat di atas, jadi langsung kena. Oke, nah emang kalau dilihat dari secara tempat emang tebakan gue sih Dok, kalau kenapa Aldabra lu ini sempat pilak ya karena tempat ini sih sebenarnya sih, karena kan terlalu terbuka ya. Terlalu terbuka, terlalu open space, jadi membuat kalau misalnya perubahan cuacanya ekstrim, akhirnya tumbang. Ya, ini ada sulcatanya dia. Ini lu beli dari baby apa udah size gede? Pas beli 8 cm. 8 cm, ini udah 20 lebih ya? Terakhir sih 20. Oke, ini yang kemarin dititip di gua ini ya, ini juga ya. Dia sempat dititip di Radio Torto, udah pulang tapi dia sekarang. Oh. Oke, ini Aldabra dia satu lagi juga. Ini dari 8 cm. Dari 8 cm, dari kecil banget ya. Iya. Sekarang udah 15 ada nggak nih? Iya, 15-an ya. Oke, apa saya bagus. Ini sulcatanya dia yang lagi. Lu kenapa memilih 2 jenis ini Dok? Sulcata sama Aldabra Dok? Kenapa lu nggak memilih spesies lain? Kalau sulcata emang sebenarnya dari dulu. Jadi Oh, gitu? kayak dari berapa tahun yang lalu tuh pernah ngeliat Instagram temen dia melihara sulcata. Oke. Cuman kayak karena waktu itu emang lagi nggak ada waktu juga untuk pelihara kura-kura Ya, gitu. karena kayak, kesibukan lu ya. angin lalu aja lah gitu kan. Terus begitu kemarin pandemi sempat ada waktu untuk nambah piaraan baru. Oke. Tanya-tanya sebenarnya tanya sama teman-teman hobis Mas Koki juga ya kan ada beberapa yang emang mereka hobis torto juga. Oke. Terus saya tanya kalau untuk yang pemula gitu istilahnya apa sih kura-kura yang nggak terlalu ribet banget Ya, gitu kan. ya. Dan salah satu waktu itu kan dia ngasihnya tuh kayak yang tropis ya. Ya. Apa? Pardalis, yang tropis cherry head. Cherry head, Cherry head, red foot ya. Cuman pas ngeliat, gue ya nggak gitu suka. Oke, soalnya hitam gitu-gitu pasti ya. Nah, Nggak menarik ya. Terus dia bilang tuh waktu itu yang paling mudah lah Betul, gitu. betul. Nah, kalau mau yang di atasnya itu sulcata, tapi memang secara suhu segala macam gitu. Betul. Ada aturannya dan bisa kok itu nanti lu bisa lah atur pakai lampu, pakai ini segala macam gitu. Dan akhirnya memberanikan diri lah. Biara sulcata sih ini nih. Yang pertama berarti ini? Ini pertama. Oh, pertama lu punya ini ya? Tahun berapa tuh Dok? Berapa? Lu pertama kali punya ini tahun berapa? April 2019. Oh, 2 tahun lalu. April 2020. Oh, udah pandemi berarti itu ya, udah pandemi. Berarti emang start dari pandemi ya melihara ini semua ya. Oke. Nah, berarti kalau lagi pandemi itu lu nggak praktek yang membuat lu bisa megang hewan-hewan ini apa gimana Dok? Apa secara waktu lu lebih baik kosongnya apa gimana? Jadi kebetulan banget Januari 2020 itu kan belum pandemi ya. Belum pandemi ya. Nah, itu tuh kontrak gue di rumah sakit habis. Oke. Dan emang waktu itu gue berencana tidak memperpanjang kontrak karena gue mau persiapan untuk lanjut sekolah. Oke, ambil spesialis ya Dok ya. Jadi kan yang namanya kita belajar di rumah tentu ada lah, maksudnya nggak terus-terusan belajar Iya dong, terus iya gitu dong. kan. Jadi kan kayak ada bisa lah kayaknya menyalurkan hobi lain yang waktu itu kita punya kura-kura darat ini gitu. Oke. Waktu itu pertama kalinya ngambil sulcata. Oke. Jadi stepnya setelah sulcata ini habis itu yang mana? Langsung Aldabra. Ini April. Ini September. Ini September. Ini dibeliin temen gua. Oke, ini April, ini September. nih. Lo awal 2 sulcata ya berarti ya? Iya. Setelah itu ini 8 cm waktu itu Ini gua ambil nih Oktober. Oktober itu Desember.
Oke, selang 2 bulan langsung ya beli lagi ya. Racunan ya. Yang terakhir baru yang kecil berarti. Yang kecil Januari. Januari. Oke, paling baru berarti itu ya. Kayak gimana pengalaman lu dok setelah setahunan megang 5 torto ini, apa sensasinya melihara tortoise menurut lu dok? Sensasinya. Kan lu sebenarnya lu melihara anjing juga, lu juga pemain lama Goldfish alias Mas Koki ya. Lu tahu banget lah tentang Mas Koki ini. Nah, maksud gue di antara semua hewan lu di sini, apa sensasinya memelihara torto menurut lu? Sensasinya pertama sih selalu waktu itu ya pas pertama kali megang itu pasti ya deg-degan ya karena cerita-cerita kan gue tuh biasanya kalau untuk melihara satu jenis hewan riset dulu. Betul dong, iya bagus dong. Tanya ini bagus. ke orang, terus baca gitu kan. Nah terus kan banyak banget kejadian sulcata yang baby mati lah segala macam gitu. Jadi kayak ya gimana lah nih caranya biar dia survive. Pertama itu. Nah begitu kira-kira waktu itu temen gue bilang gini, kalau 6 bulan lu berhasil pelihara sulcata dan hidup, berarti lo abis itu mau beli yang lain silakan. Lanjut ke level berikutnya gitu ya. Oke. Ya udah, akhirnya bener tuh pas banget 6 bulan sulcata gue survive. Waktu itu namanya sulcata lagi. Mulailah merambah-rambah, ya Aldabra, aduh pengen ya gitu segala macam lah ya. Terus karena mentalnya udah pernah, gue udah bisa nih pelihara sulcata gitu ya, Aldabra harusnya gue juga bisa. Akhirnya barulah memberanikan diri. Nah sebenarnya kan range lompatnya lumayan nih dok ya, dari lo awalnya beli sulcata langsung lompat ke Aldabra itu kan secara harga bisa berkali-kali lipat tuh dok. Apa yang membuat lo yakin dok punya hewan yang sebegitu mahal ya? Nggak takut mati emang dok? Kalau takut mati sih ya semua makhluk hidup pasti mati ya. Ada kemungkinan untuk mati. Tapi pertama ya itu karena kita juga beli dengan pengetahuan pertama. Jadi nggak cuman asal nyiapin uang terus beli gitu kan. Terus kedua ya dari pengetahuan kita itu kita optimalkan ngerawat mereka, apapun yang terjadi setelah itu ya itu dari resiko kita. Pahamin itu dulu sih waktu itu, kayak apapun yang terjadi ya ikhlas. Tapi pemikiran lainnya adalah kenapa cukup berani untuk lompat ke harga yang lebih tinggi, karena gue juga mikirnya sebagian ini sebagai investasi ya. Kayak yang mungkin banyak orang bilang juga ya, kalau misalkan Aldabra kita tahu naik berapa senti, harganya bisa naik dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak ya kenapa enggak gitu ya. Enggak hobi sambil investasi. Sama namanya investasi juga ya, ada kemungkinan boncos juga gitu. Tapi kan memang namanya investasi gitu ya. Oke. Nah, kalau sekarang lu punya 5 nih dok, dari kelima torto ini lu paling sayang yang mana dok? Kan biasanya ada tuh yang paling favorit karena banyak faktor ya. Karena mungkin cantiknya, karena faktor sejarahnya hewan ini kali. Kalau lu apa yang dari 5 ini yang paling lu idolakan? Kalau untuk kura-kura sih semua sama aja sih. Sama ya? Nggak ada yang paling itu nggak ada ya? Sayang semuanya ya? Oke. Ini deh. Nah, ini udah 5 nih dok. Dalam waktu dekat ada rencana mau ambil lagi nggak yang lain? Belum ya? Nikmatin dulu yang di 5 dulu aja dok ya. Soalnya secara area lo lihat nih ya. Ini areanya di rumput gajahnya banyak banget. Jadi sebenarnya ini tempat ideal buat tortoise yang besar apalagi ya. Karena lo lihat ya, dia secara space juga masih lega banget sih. Kalau dia mau manjangin pagar ini ke sana masih bisa banget, dan bisa banget muat untuk banyak tortoise. Tapi lo sejauh ini 5 dulu ya dok? Oke, mantap. Kita coba kita lihat setahun lagi ya, paling udah nambah lagi dia. Nah, karena tiba-tiba gerimis, jadi si dokter ini langsung inisiatif kita pindahin dulu semua tortonya ke dalam. Iya boleh. Nah jadi sekalian nih, jadi kita akan memindahkan semua torto ini ke kandang belakangnya dia. Yang rencananya memang jadi kandangnya dia yang baru. Karena secara area lebih tertutup dibandingkan depan. Jadi coba ya, semoga nggak bikin dia kira jadi pilek atau kedinginan. Ini adalah kandang di dalam, ya itu karena masih di dalam, tapi di teras belakangnya gitu, ya. Ini rencananya nanti akan jadi tempatnya mereka, karena kalau menurut gue tadi di luar tuh terlalu open, jadi bahaya untuk dia bisa kena pilek lagi. Tapi kalau di sini, kita tinggal tambahin lampu di sini, sebenarnya bisa ideal nih buat mereka.
Dan pemandangannya pun juga kayak gini nih. Ini goldfish. Ikan mas koki yang dipelihara sama si ibu dokter. Nanti soal mas koki ini akan kita bahas di podcast Kutu Kupet di aplikasi Noise. Silakan nanti didengarkan. Kita full ngebahas soal goldfish ini bersama si dokter. Nah, jadi tempat ini nanti yang rencananya bakal lo pindahin semua ke sini, Dok, semua torto lo. Ya dibanding di luar ya. Karena lebih aman juga secara cuaca ya. Dari Mas Khalid juga. Mungkin mudah-mudahan tahun-tahun depan kali baru dia siap. Iya, benar. Karena sebenarnya gini sih, kalau kita bicara emang idealnya dia pasti dia suka rumput. Karena itu kan ya kembali ke alamnya, plus dia kalau emang udah suka makan, itu makanan yang dia sebenarnya kan bagus banget buat dia. Jadi sebenarnya dia pasti lebih suka di rumput. Tapi ya kita bicara soal cuaca yang ekstrim, sebenarnya emang idealnya akhirnya di sini dulu sampai nanti dia secara size lebih besar dan lebih kuat, baru kita pindahin keluar lagi ya, Dok. Oke, nah ini yang nanti akan kita bahas detail di podcast di Noise ya, di Kutu Kupet soal goldfish. Mas koki nih, Dok ya? Iya. Mas koki tuh apa sih, Dok, menariknya, Dok, lu pelihara mas koki? Ini intermezzo sedikit selain torto ya. Kalau mas koki ya, sebenarnya tuh gue suka dari zaman kecil, dari SD. Iya. Gue pun juga SD punya mas koki sih, ya kan? Cuman kalau dulu miara mas koki biasanya yang abang-abang jualan depan Ya, sekolah betul. tuh ya. Itu tuh ya kita piara di akuarium gitu kan. Paling lama umurnya berapa bulan terus Iya. mati gitu kan. Oke. Dan akhirnya ini tuh baru mulai piara-piara lagi tuh 2017. Oke, 4 tahunan Kita lalu ya. tuh baru lulus dokter. Oke. Baru lulus dokter, lagi internship. Ya. Sama lah racunnya Instagram juga ya, lagi scrolling tiba-tiba nemu ada mas koki gitu kan. Iya. Seru kali ya piara gitu kan. Akhirnya waktu itu untungnya dipertemukan sama orang-orang yang mungkin sama ya, kalau di koki kan juga ada senior-seniornya mas koki gitu. Nah dipertemukan sama mereka-mereka ini yang ngasih ilmu lah gitu. Gimana sih caranya biar mas koki kita tuh nggak cuma yang beli berapa bulan mati, berapa bulan mati. Sama sih, berawal dari akuarium 60 cm. Akhirnya nambah, begitu udah yakin nambah jadi banyak ya jadinya. Ini salah satu tank yang ada di rumah ini ya. Lu tapi bukan cuma ini ya, di depan tadi juga ada yang gede banget ya. Iya, lumayan. Jadi ada 1, 2, yang merah, kuning, hijau. Oh banyak ternyata yang belum gue lihat juga ada ya. Oh di sini juga ada, gue ngeliat. Mantap. Oh ini custom ya berarti, Dok ya? Yang hijau custom. Kalau yang ini memang, beli jadi? Jadi order, tapi mereka udah ada cetakannya untuk fiberglass. Oh gitu. Ini fiberglass. Oke. Oh iya, di belakang juga ada tuh, gue nggak lihat tadi. Oke ya, detailnya seperti apa nanti di pembahasan kita soal goldfish ada di podcast Noise di channel Kutu Kupet ya. Silakan didengarkan di situ. Ya, itulah dia keseruan dari obrolan kita bersama Dr. Anita yang adalah tortoise keeper dan juga keeper hewan-hewan lain seperti mas koki yang menjadi main hewannya dia ya. Sampai dia juga adalah seorang seller yang pernah menjual bahkan sampai ke Vietnam, Malaysia dan juga Singapura. Nah, buat yang mau tahu detailnya keseruan pembahasan kita soal mas koki, silahkan didengarkan di aplikasi Noise di podcast Kutu Kupet, the first pet podcast in Indonesia. Barengan sama gue juga pastinya ya. Silahkan didengarkan di situ. Yang belum download dulu aplikasinya di iOS dan juga di Google Play, yaitu aplikasi Noise, Noice. Sip lah kalau begitu. Sampai jumpa di video-video berikutnya buat yang udah nonton dan juga nggak skip iklan. Thank you banget. Sampai jumpa di next video. Buat yang mau komentar tentang video apa yang mau kita buat berikutnya, silahkan komentar di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam jalur lambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.